Video ini diawali dengan pertanyaan, apakah cewek itu wajib cantik? Jawaban singkatnya, iya, cewek itu perlu cantik. Jangan menjudge dulu, karena aku punya beberapa alasan yang akan aku bahas tentang fenomena kecantikan. Ketika aku menginjak umur 20-an, aku baru menyadari kalau beauty privilege itu ternyata ada, di mana orang-orang yang cantik ini mendapat perlakuan yang lebih baik dibandingkan orang yang tidak. Bahkan mungkin dari teman-teman juga pernah ngalamin pas masa sekolah, ketika kita melihat temen cewek yang cantik, pasti ditemenin, pasti banyak yang ngajak kenalan, sedangkan teman-teman kita yang lain, beberapa ada yang dibully karena fisik. Nah, dari situ juga teman-teman tahu bahwa beauty privilege itu bukan rahasia umum lagi, karena memang fenomena ini ada, dan mungkin akan terus ada. Kalau ngomongin privilege, menurutku privilege itu wajar. Maksudnya wajar itu dalam arti yang positif. Kayak contohnya, kita katakanlah ada anak SD yang berprestasi. Dia ikut olimpiade, kemudian dia dapat medali emas. Nah, ketika dia ini kelas 6 dan mau melanjutkan ke sekolah menengah, dia ini dapat keistimewaan masuk ke SMP favorit tanpa tes. Itu adalah privilege. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi cantik. Kadang untuk mendeskripsikan kecantikan itu sedikit susah, karena kecantikan itu sifatnya pendapat. Walaupun kita secara sadar menyadari dan mengakui kalau standar kecantikan itu ada, kita mengakui kalau Kak Nagita Slavina itu cantik, Kak Syahrini itu cantik, Marion Jola itu cantik, Taylor Swift itu cantik. Hal itu membuktikan bahwa cantik itu ternyata ada standarnya. Balik lagi ke pembahasan di awal, dan menurutku ada beberapa alasan kenapa kecantikan pada wanita selalu menjadi pembahasan yang menarik. Yang pertama itu karena tuntutan. Salah satu contohnya adalah tuntutan good looking ketika mau melamar pekerjaan. Dan ini jadi tuntutan bagi perempuan, di mana perempuan harus selalu tampil menawan. Selain tuntutan pekerjaan, bisa jadi juga ada tuntutan dari pihak lain. Misalnya tuntutan dari suami, dari pacarnya, atau mungkin tuntutan dari diri sendiri, di mana kita memang punya prinsip bahwa kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita harus selalu tampil on. Selain karena tuntutan, memang secara naluriah kalau mayoritas perempuan suka bersolek, suka berdandan, dan suka mempercantik diri. Makanya perintilan skincare perempuan itu biasanya lebih banyak. Dari mulai serum, moisturizer, face wash, terus juga masker, itu lebih banyak perintilannya. Nah, yang ketiga adalah privilege. Ini nyambung sama pembahasan di awal tadi, di mana sebagian besar perempuan itu menyadari kalau kecantikan adalah sebuah privilege. Maka banyak dari kaum hawa ini yang pengen terlihat cantik karena mereka menyadari kalau mereka dapat perlakuan yang berbeda ketika mereka tampil cantik dan ketika mereka tampil tidak cantik. Kecantikan ini memang topik yang sangat menarik dan sangat hype, apalagi dengan adanya sosial media. Kecantikan ini akan terus berkembang tentunya. Mungkin bisa kita rasain sendiri. Kayak yang tadi saya bilang, industri kecantikan lagi heboh banget karena permintaannya itu sangat banyak sekali, dimana lagi-lagi banyak perempuan-perempuan terobsesi untuk menjadi cantik. Kalau saya perhatikan di sosmed, ternyata kecantikan ini menjadi daya tarik tertinggi untuk dapat attention dari orang lain, dengan mengesampingkan hal lainnya seperti etika, sopan santun, atau bahkan prestasi. Ketika kamu punya wajah cantik, terus kamu berbuat salah, ya kamu akan aman, ya kasarnya seperti itu. Sebenarnya itu sangat disayangkan, cuman memang hal itu terjadi. Nah, mungkin itu aja untuk hari ini. Dadah.